Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya akan menyampaikan simpulan saya terkait dengan tugas dari modul 2.1, yaitu koneksi antar materi dari pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Carol Ann Tomlinson, definisi dari pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru dalam pembelajaran dengan berorientasi kepada kebutuhan murid yang meliputi kesiapan belajar murid, minat belajar, dan profil belajar murid, baik itu dalam konten, proses, maupun produk. Keputusan masuk akal seperti apa yang dimaksudkan? Pertama, lingkungan belajar. Guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras mencapai tujuan belajar. Tujuan pembelajaran. Guru perlu merancang tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Selanjutnya, penilaian berkelanjutan. Guru menggunakan hasil penilaian formatif untuk menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Respon kebutuhan belajar. Guru menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan selanjutnya adalah manajemen kelas. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan fleksibilitas. Artinya, sekalipun kegiatan berbeda sesuai kebutuhan murid, tetapi tetap efektif. Kebutuhan belajar murid yang dimaksud adalah yang pertama kesiapan belajar murid, yang kedua minat, dan ketiga profil belajar murid. Sebagai guru, tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang baik jika tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang dimiliki sebelumnya, yaitu kesiapan belajar. Tugas yang diberikan memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri, yaitu minat, serta memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dengan cara yang mereka sukai. Dalam hal ini adalah belajar. Kesiapan belajar murid merupakan informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan dikerjakan. Tujuannya untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhannya. Minat belajar murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Tujuan mempertimbangkan minat dalam merancang pembelajaran menurut Tomlinson 2001 adalah: pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar. Kedua, menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran. Ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang familiar atau baru bagi murid. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi belajar murid. Profil belajar murid merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya,
budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Menurut Tomlinson dalam OCAT 2018. Tujuan pemetaan murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Bentuk pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten adalah apa yang dipelajari oleh murid berkaitan dengan kurikulum dan materi pelajaran. Kedua, diferensiasi proses. Bagaimana murid belajar, mengaktifkan murid, kegiatan belajarnya, serta kegiatan pengelompokan ataupun mandiri. Dan yang ketiga, diferensiasi produk, yakni bagaimana murid mendemonstrasikan hasil pembelajaran mereka dan apa yang akan mereka hasilkan. Nah, mengapa pembelajaran berdiferensiasi ini penting? Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. Penilaian dilakukan sebelum pembelajaran, selama proses, dan di akhir proses dengan menggunakan teknik yang beragam. Pembelajaran berpusat pada murid. Pengalaman belajar yang paling efektif adalah ketika pembelajaran tersebut berhasil membuat murid terlibat, relevan, dan menarik bagi murid. Pembelajaran berdiferensial bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Artinya, menyesuaikan jumlah tugas biasanya kurang efektif daripada mengubah sikap tugasnya. Misalnya, seorang murid yang telah menunjukkan penguasaan suatu keterampilan akan siap untuk mulai bekerja dengan keterampilan yang lebih sulit. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan antara pembelajaran kelompok, individu, dan seluruh kelas. Ditandai oleh irama berulang dari melakukan persiapan kelas, mengulas kembali, berbagi yang diikuti oleh kesempatan eksplorasi individu maupun kelompok kecil. Pembelajaran bersifat organik dan dinamis. Artinya, guru memantau kecocokan antara kebutuhan murid dan proses pembelajaran mereka, serta membuat penyesuaian sebagaimana diperlukan. Guru dan murid menjadi pembelajar. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya. Pembelajaran berdiferensiasi sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, di mana padi tidak bisa dipaksakan bertumbuh seperti jagung. Namun, dalam pertumbuhannya, padi membutuhkan petani untuk merawat. Pembelajaran berdiferensiasi juga sejalan dengan visi guru penggerak, yaitu mewujudkan murid merdeka belajar. Artinya, murid belajar tanpa paksaan dan sesuai dengan kebutuhan. Pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan inquiry apresiatif yang mengutamakan prinsip psikologi positif, pendidikan positif, dan berbasis kekuatan. Artinya, ada keunikan dan kekuatan positif dari setiap anak yang harus dihargai. Dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, anak dilatih untuk menghargai perbedaan dengan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam membangun budaya positif sekolah. Proses pembelajaran diferensiasi dijabarkan sebagai berikut. Diawali dengan menetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas. Selanjutnya, membuat pemetaan kebutuhan murid sesuai dengan tujuan pembelajaran. Merancang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi baik dalam bentuk konten,
proses ataupun produk berdasarkan kebutuhan belajar murid. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah direncanakan dan melakukan penilaian formatif maupun sumatif untuk memperbaiki proses dan menilai hasil. Kesimpulan saya terkait dengan koneksi antar materi dari pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dan terima kasih.